兄弟姐妹们，我们是没错，也绝不能让敌人如意。看，都等质量横行，这铁骑及百堂实行草，可短时间内确实干掉他。我来，行，放开他，将能直接压碎我的金瓶体内世界。有影七绝刀，昙花。死在昙花之下，你该庆。遍及大陆，相信阿尔特林的直径了，还有数千大陆残片。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solestar episode ke-181. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng bersama dengan timnya melanjutkan pemburuan poin kontribusi dengan menghadapi ras musuh. Tetapi dalam pemburuan poin mereka menghadapi ras musuh yang lebih kuat, yaitu ras Jusi, yang ternyata juga kelompoknya Lo Feng memiliki dendam kepada ras Jusi ini karena ras Jusi ini yang telah menghabisi anggota lama mereka yang disebut sebagai saudara ketujuh, terutama Potion yang sangat marah kepada ras Jusi ini, yang Potion pun menghadapi anggota ras Jusi yang bernama Tuolu alias pembunuh dari saudara ketujuh, yang singkatnya pun pertarungan terjadi di antara kedua kelompok ini, yang dalam pertarungan itu mereka semua dipojokkan oleh ras Jusi karena kemampuan mereka yang kuat dan juga memiliki regenerasi super cepat, yang untungnya pada akhirnya Lo Feng dengan harta Yansen perubahan ke-9 yang mampu menghabisi ras Jusi tersebut. Tetapi sayangnya satu anggota ras Jusi yang berada di ranah Andi Ying bernama Wu Fei ia berhasil melarikan diri, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Wu Fei yang telah melarikan diri dari kejaran Lo Feng dan juga timnya sebelumnya. Dan di sini Wu Fei sangat marah kepada kelompoknya Lo Feng karena Wu Fei sebelumnya telah meledakkan kemampuannya yang membuat kekuatan Wu Fei telah menurun dan cukup lama untuk Wu Fei bisa membalikan kekuatan yang telah ia korbankan. Dengan masalah ini Wu Fei berjanji untuk balas dendam kepada Lo Feng dan juga timnya. Apalagi sebelumnya Wu Fei telah sengaja untuk meninggalkan harta karun yang ia miliki, yaitu berupa harta pedangnya, yang dimana harta pedang tersebut telah diambil oleh Lo Feng dan juga timnya sebagai harta rampasan mereka. Dan harta pedang tersebut ternyata Wu Fei telah menaruh jejak kekuatannya yang membuat Wu Fei bisa mendeteksi keberadaan dari hartanya, yang artinya Lo Feng bersama dengan lainnya telah dimata-matai oleh Wu Fei. Dan di sini Wu Fei berniat untuk meminta bantuan kepada pihak aliansinya yang merupakan kenalan Wu Fei yang memiliki nama sebagai Wena. Apalagi Wena sekarang sedang mencari anggota jenius yang berasal dari pihak manusia untuk diburu, dan Wu Fei sebelumnya melihat adanya Lo Feng dan Wu Fei yakin Nona Wena akan tertarik untuk memburu Lo Feng. Sedangkan Lo Feng bersama dengan timnya mereka sekarang tampak begitu senang karena sebelumnya mereka telah berhasil mengalahkan pihak dari Jusi. Dan di sini juga Kapten Taiwo berharap kepada para anggotanya dapat terus menjalankan hidup mereka sampai hari pensiun mereka menjadi prajurit, karena mereka memiliki tugas yang sangat berat, yaitu menjadi prajurit di medan pertempuran. 让我们为了老七。谢谢。 Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Wu Fei, ataupun kita sebut saja sebagai Mu Fei, telah bertemu dengan anggota aliansinya yang bernama Meng Wei Feina, yang kita sebut saja sebagai Meng Wei. Yang di sana Mu Fei telah bercerita kepada Meng Wei mengenai serangan dari ras manusia sebelumnya yang mengakibatkan para anggotanya telah dihabisi oleh ras manusia tersebut. Yang hal itu membuat Meng Wei merasa penasaran, apalagi adanya seorang jenius yang berada di pihak tersebut, yaitu Lo Feng. Yang di sana Mu
Wei juga telah melacak keberadaan Lo Feng menggunakan alat pelacak sebelumnya, yang di sini mereka berniat untuk menyergap kedatangan Lo Feng dan juga lainnya. Dan Mu Wei yakin penyergapan mereka akan berhasil karena sistem keamanan dari ras manusia yang dimiliki oleh pihaknya Lo Feng kemungkinan memiliki sistem keamanan yang rendah, membuat pesawat mereka sulit untuk dideteksi oleh pesawat dari pihaknya Lo Feng. Tetapi ternyata dugaan mereka salah. Berpindah di tempatnya Lo Feng sendiri ternyata telah membeli alat pendeteksi yang sangat canggih dengan harga yang sangat mahal, yang alat pendeteksinya Lo Feng bisa merasakan keberadaan pesawatnya Mu Fei dan juga Meng Wei. 有一艘 Dan di sini Lo Feng ternyata ia justru bersemangat untuk menghadapi mereka berlima karena Lo Feng yang telah bosan menghadapi pertempuran biasa. Setelahnya pun Lo Feng memberikan peringatan kepada para anggota kelompoknya mengenai mereka yang sekarang sedang diincar. Tidak lama kemudian mereka tiba-tiba saja mendapatkan kepungan dari sosok monster besar, yaitu rombongan dari Meng Wei dan juga Mu Fei sebelumnya, yang di sana Babata menjelaskan kalau lawan-lawan yang mereka hadapi sekarang merupakan anggota dari ras hantu yang memiliki kemampuan untuk memiliki tubuh raksasa. Yang semakin besar tubuh yang dimiliki oleh ras hantu, maka itu pertanda lawan mereka memiliki kekuatan yang besar. Yang di sana tampak juga Mu Fei yang sangat bersemangat untuk balas dendam kepada Lo Feng dan juga teman-temannya. Serta setelahnya muncullah Meng Wei yang merupakan pemimpin dari tim ini dengan memiliki wujud dari tubuh ular raksasa yang berasal dari ras 10.000 ular. Dan Babata menduga kalau kemampuan mereka semua setidaknya berada di ranah Undying Mercurius ataupun Undying resmi, dan di sana Meng Wei sangat percaya diri akan bisa menghabisi Lo Feng dan juga lainnya karena mereka semua hanya berada di ranah penguasa sektor kecuali Tai Wu yang telah berada di ranah Undying biasa. Namun Tai Wu bersama dengan anggota timnya termasuk Lo Feng, mereka semua tidak takut dengan ancaman ini. Mereka semua sebagai prajurit telah menyadari kalau mereka merupakan seorang prajurit yang memiliki resiko mati di dalam medan pertempuran, dan bagi mereka mati di medan pertempuran juga merupakan sebuah kehormatan. Setelahnya pun pertempuran di antara mereka dimulai, yang dalam pertempuran itu Lo Feng juga langsung mengeluarkan tanaman pemakan bintang. Lo Feng yang mengeluarkan rumput pemakan bintang seketika membuat para anggota Kapten Tai Wu menjadi kaget karena mereka baru menyadari Lo Feng memiliki tanaman tingkat tinggi. Dengan tanaman tersebut pun Lo Feng bisa menghabisi para anggotanya Meng Wei dengan sangat mudah, dan setelahnya Lo Feng juga menghadapi Meng Wei dengan tanaman pemakan bintangnya yang mencoba untuk melilit Meng Wei. Lo Feng sendiri juga yang baru pertama kali melihat tanaman pemakan bintangnya beraksi merasa cukup kaget karena Lo Feng baru mengetahui kekuatan dari tanaman ini yang sangat kuat. Meng Wei yang terjebak di dalam tanaman pemakan bintangnya Lo Feng yang mencoba untuk membebaskan dirinya dan mencoba juga untuk meminta bantuan dari para anggota ras ularnya datang untuk membantu dirinya. Lo Feng bersama dengan anggota lainnya menyadari kalau Meng Wei mencoba untuk meminta bantuan dari ras ular. Lo Feng bersama dengan timnya pun mencoba untuk mencegah Meng Wei, tetapi di sana Lo Feng langsung mengeluarkan harta dari monster dewa perisainya. Yang Lo Feng mengatakan kepada timnya untuk menyerahkan masalah ini kepada dirinya. Tanaman pemakan bintangnya Lo Feng pada akhirnya berhasil membuat medan yang kuat, membuat Meng Wei tidak bisa kabur dari sana. Dan untuk Lo Feng sendiri telah berhadapan dengan Meng Wei, sekaligus sisi Lo Feng menggunakan tekniknya untuk memasukkan Meng Wei ke dalam dunia internalnya Lo Feng. Agar Lo Feng bisa menunjukkan kekuatannya tanpa dilihat oleh para anggota dari Kapten Tai Wu. Yang dalam pertarungan tersebut, pertama Lo Feng melemparkan sebuah benda raksasa yang berada di dalam dunia intinya ke arah Meng Wei. Tetapi
Tetapi Mei Wei dapat menahan serangan Lo Feng dengan ia mampu untuk membukukan benda bulat tersebut. Dan juga setelahnya Mei Wei sangat marah kepada Lo Feng, yaitu Mei Wei mencoba untuk menyerang Lo Feng menggunakan teknik pelahapnya. Ia mencoba untuk menyedot Lo Feng ke dalam mulutnya, tetapi Lo Feng dengan segera membalas serangan Mei Wei menggunakan teknik tebasan pedangnya. Yang dengan dalam waktu sekejap Lo Feng dapat menebas tubuh Mei Wei menjadi potongan kecil yang mengakibatkan Mei Wei pun tewas seketika. Dan setelahnya Lo Feng pun mengembalikan tanaman merambatnya ke dalam dunia penyimpanannya. Kapten Teo bersama dengan lainnya yang melihat Lo Feng telah mengalahkan Mei Wei membuat mereka semua kaget dengan hal tersebut. Dan setelahnya pun mereka semua kembali ke dalam pesawat mereka. Di dalam pesawat tersebut, Po Shen mengagumi kekuatan Lo Feng sebelumnya. 疯子太疯狂了，都能施展第9重。 Tetapi di sana Lo Feng justru memberikan sikap tidak enakan kepada anggota timnya, yang hal tersebut disadari oleh mereka semua termasuk Kapten Teo. Mereka semua menyadari kalau Lo Feng sekarang berniat untuk berpisah dengan anggota timnya. Setelah Lo Feng sebelumnya memenangkan pertarungan tersebut, Lo Feng mendapatkan 1 miliar poin kontribusi, yang menandakan kalau Lo Feng sekarang diperbolehkan untuk melakukan petualangan sendirian di dalam medan pertempuran ini. Dan Kapten Teo bersama dengan seluruh anggota timnya menyadari hal tersebut. Mereka semua tidak mempermasalahkan Lo Feng yang ingin berpisah dengan timnya karena mereka menyadari Lo Feng tidak ingin menyeret mereka semua ke dalam masalahnya Lo Feng, karena Lo Feng sendiri ingin melakukan pemburuan besar-besaran. Dan mereka semua mengetahui jika mereka tetap ikut bersama dengan Lo Feng, maka sama dengan mereka membebani pemburuan Lo Feng. Dan setelahnya pun mereka memberikan ucapan selamat tinggal kepada Lo Feng dan berharap Lo Feng dapat menjalankan pemburuan Lo Feng dengan baik, sekaligus berharap pertemanan mereka tidak berakhir. 一定。炼金角巨兽施展， Dan setelah perpisahan tersebut, Lo Feng pergi meninggalkan pesawat Kapten Teo. Dengan Lo Feng berpindah pesawat menggunakan pesawat meteoroidnya, Lo Feng juga sekarang merasa cukup lega karena ia tidak perlu untuk menutupi kekuatannya dalam pertarungan. Apalagi tujuan Lo Feng juga dalam medan pertempuran ini ingin mengetes kekuatan dari tanduk emasnya. Dan tujuan Lo Feng dalam pertempuran ini adalah pergi ke benua Yanjin. Yang benua Yanjin sendiri merupakan sebuah planet yang berukuran sangat besar. Bahkan satu wilayah dari planet benua Yanjin sudah setara dengan satu tata surya di planet bumi, yang karena luasnya benua Yanjin ini membuat planet Yanjin menjadi tempat pertempuran besar bagi ras alien dan juga ras manusia. 大者过万亿公里，不朽强者带队，敢进入的人类或异族，经由9号大陆碎片。 Dan Lo Feng pun mulai memasuki wilayah dari benua Yanjin. Tetapi setelahnya ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang telah berpisah dengan anggota timnya, yang dimana Lo Feng mulai melakukan pemburuan poin sendirian karena Lo Feng juga ingin untuk memaksimalkan kemampuannya tanpa adanya ras manusia yang mengawasi dirinya. Karena background Lo Feng yang merupakan murid dari penguasa kota Primal, yang membuat Lo Feng harus berhati-hati dalam mengeluarkan kekuatannya, dan Lo Feng lebih tenang jika bertarung tanpa adanya teman. Dengan di sini Lo Feng pergi ke lokasi wilayah peperangan Yanjin yang dikategorikan tempat pertempuran ini termasuk tempat yang paling berbahaya. Dan Lo Feng pada benua Yanjin ini ia mengincar para musuh yang berada di ranah Andiying, yang hal itu seketika menggemparkan seluruh arena pertempuran karena berita mengenai adanya prajurit penguasa sektor yang melakukan pemburuan di ranah Andiying membuat Lo Feng justru disegani oleh pihak musuh. Dan juga pada pertarungan ini akan diperlihatkan Lo Feng yang akan bertarung melawan 12 ranah Andiying secara langsung, yang akan menjadi pertarungan yang sangat epik. Dan setelahnya kita akan diperlihatkan satu adegan pembalasan Lo Feng kepada satu orang yang pernah membuat Lo Feng trauma berat, yaitu Nolashan. Orang yang dulunya berada di ranah universe mencoba untuk menguasai planet bumi dan menjadikan seluruh umat manusia termasuk Lo Feng menjadi budak. Tetapi Nolashan sekarang telah berubah menjadi orang yang
yang jauh lebih lemah daripada Lo Feng. Bahkan kekuatan Nolan Shan sekarang hanya berkembang sampai di batasan dari penguasa sektor tingkatan ketiga. Sedangkan Lo Feng sudah setara dengan Ranah Andi Ying, yang membuat pembalasan dendam ini akan sangat mudah bagi Lo Feng. Dan kita akan menyaksikannya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!